anak-anak ibu udah kelas 4 ya, udah besar. Jadi udah harus punya tanggung jawab. Sudah harus bisa minimal itu membersihkan kamarnya, bangun tidur, membereskan tempat tidurnya. Nah, seperti apa yang akan kita pelajari kali ini, kita akan masuk ke tema 8, yaitu lingkungan tempat tinggalku. Jadi kan anak-anak nih di rumah punya kamar, jadi kamarnya harus dirawat sendiri, dibereskan sendiri, tidak lagi menyuruh orang tuanya ya. Ya, Bu. Nah, kalau gitu sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Putri untuk pimpin doanya. Duduk siap. Siap. Doa mulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi sama Allah, dimudahkan untuk memahami materi yang akan disampaikan. Amin. Sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Coba Lutfi Liana Pramesti, Hadir, Bu. Nola Nadia, Hadir, Bu. Putri Setiana, Hadir, Bu. Resa Kurnia, Hadir, Bu. Rita Setiana. Hadir, Bu. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Hadir, Bu. Ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Lingkungan rumah. Iya, daerah lingkungan tempat tinggalku. Belajar lingkungan rumah. Coba di sekitaran daerah tempat tinggal kalian pernah ada cerita-cerita nggak? Pernah, Bu. Cerita apa? Cerita gosip. Cerita gosip. Yang biasanya cerita-cerita kayak cerita gosip itu kan nggak benar ya. Iya, benar. Hanya tambah-tambah bumbu-bumbu dari orang-orang, cerita-cerita rekaan dari orang-orang. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Cerita hayalan, cerita yang tak nyata, bentuknya. Iya, cerita hayalan, cerita yang nggak nyata. Tadi kan kita ngomongin daerah tempat tinggalku. Nah, sekarang kita tinggal di Lampung. Ada yang tahu nggak cerita fiksi daerah Lampung itu apa? Jadinya Lampung, Silongkongan. Iya, apalagi yang tahu? Enggak, Bu. Ada si Pahit 3, ada si Manta 4 ya. Oh iya. Iya. Jadi kan tadi kan cerita fiksi itu cerita hayalan, cerita rekaan. Cerita yang dibuat oleh pengarang. Jadi berdasarkan apa imajinasi pengarang ya itulah cerita fiksi. Jadi bukan cerita yang benar-benar nyata. Kan fiksi, lawannya fiksi apa? Non-fiksi. Iya, lawannya fiksi, non fiksi atau fakta. Ya. Kalau fiksi itu tidak nyata, tapi kalau fakta nyata. Nah, di dalam cerita fiksi itu ada namanya unsur-unsur cerita fiksi. Ada 2 unsur-unsurnya. Ada unsur intrinsik dan unsur Ekstrinsik. Unsur intrinsik itu unsur-unsur yang ada di dalam cerita. Kalau unsur ekstrinsik itu unsur yang di luar cerita itu. Contohnya unsur ekstrinsik itu ada latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita. Seperti nilai moral, nilai agama, sosial, budaya yang ada di dalam cerita. Nah, kalau unsur intrinsik ada apa aja? Ada tema, Tema apa itu tema? tema itu gagasan-gagasan umum dalam sebuah karya. Iya, tema adalah gagasan umum dalam sebuah karya. Kemudian kalau tokoh? Orang-orang yang ada di dalam karya. Iya, pelakunya, pemerannya. Kalau penokohan? Cara penulis dalam menampilkan tokoh. Apa bedanya tokoh dengan penokohan? Kalau tokoh itu orangnya, penokohan itu karakternya. Iya, kalau tokoh itu orangnya, sedangkan penokohan itu adalah karakternya. Kemudian kalau alur apa? Urutan kejadian yang ada di dalam cerita. Iya, alur itu adalah jalannya cerita. Ada apa saja alur? Ada maju, mundur, aturan. Kemudian kalau amanat? Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Jadi apa sih
pesan moral yang ingin disampaikan. Apa sih pesan-pesan yang akan disampaikan dari cerita yang dibuat oleh pengarang? Kalau sudut pandang apa? Ada apa aja sudut pandang? Sudut pandang pertama, kedua, ketiga. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis cerita fiksi. Ada apa saja? Ada cerita jenaka, Ada novel, cerita rakyat. Nah, di sini kita akan fokus membahas mengenai cerita rakyat. Coba Lutfi, coba maju ke depan. Coba dibaca ini ada apa saja jenis-jenis cerita rakyat. Jenis-jenis cerita rakyat yang pertama ada cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan saga. Coba kita ada apa saja contoh cerita rakyat? Ada fabel, Fabel. nggak kelihatan Bu. Ada apa Reza? Nggak kelihatan Bu. Legenda, Legenda. saga, Saga. mite, Cerita jenaka. dan cerita jenaka. Apa itu cerita jenaka Lutfi? Cerita jenaka adalah cerita pendek berisi kebodohan atau kecantikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengar. Contohnya Pak Pandar, Lebay Malam, Abu Nawas, dan lain-lain. Jadi cerita jenaka itu adalah cerita yang lucu. Misalnya menceritakan kebodohan, kecerdikan dari tokoh utamanya itu sehingga kita yang membaca atau mendengarnya itu akan tertawa. Kemudian kalau kita Kita adalah cerita berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib seperti dewa, peri, dan Tuhan. Contohnya Putri Junjung, Bui, Nyi Roro Kidul, dan lain-lain. jadi kalau mite itu adalah cerita yang mistis, kan namanya mite, mistis gitu. Coba kalau fabel apa Lutfi? Fabel itu ialah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan berperilaku seperti manusia. Contohnya kancil dan buaya, kelinci dan kura-kura, anjing yang sama, semut dan belalang, dan lain-lain. Kalau fabel itu adalah cerita fiksi yang pemerannya adalah Hewan. Ya, pemerannya adalah hewan. Kemudian kalau legenda apa legenda? Legenda adalah cerita lama mengisahkan riwayat terjadinya sesuatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Contohnya asal-usul Danau Toba, Halim Kundang, Tambukan Perahu, asal-usul Danau Ranau, dan lain-lain. Nah, sekarang kalau legenda ini adalah cerita asal-usul suatu tempat. Untuk membedakan legenda dengan mite itu, kalau mite itu yang mempunyai kekuatan gaib, yang mistis-mistis, dewa-dewa, peri-peri, kemudian Tuhan. Tapi kalau legenda itu yang ada asal-usul itu sudah pasti termasuk legenda. Kalau saga? Saga adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan. Contohnya Calon Haram, Butung Kasarung, Si Pitung, dan lain-lain. Iya, terima kasih Lutfi. Silakan duduk kembali. Kalau saga itu adalah cerita kepahlawanan. Ada yang tahu contohnya cerita kepahlawanan di Indonesia? Buta dari Gua Hantu. Iya, itu juga boleh. Nah, di sini Ibu punya gambar-gambar dari contoh cerita fiksi. Ada Jakarta menuju Bidadari, asal-usul Danau Toba, ada Nyi Roro Kidul, ada Abu Nawas, kemudian ada Si Pitung, ada Lebay Malam, kura-kura dan kelinci, kancil dan buaya, asal-usul Danau Toba, Sang Kuryang, kemudian kisah Jamal dan Buddha. Dari gambar-gambar ini mana yang termasuk legenda? Legenda. Danau Ranau. Danau Ranau. Kemudian Kuryang. yang lagi Danau Toba. Danau Toba. Danau Toba mana? Itu bawahnya itu. Yang badannya mancing. Ini Danau Ranau yang atas. Sudah? Sudah. Kemudian kalau
jenaka yang mana contohnya? Lebay malam. Ada lagi? Udah. Kalau mitel? Iya, apa lagi? Iya, bidadari ya. Dewi. Kalau Fabel apa contohnya? Iya. Suka nonton ya, Desa? Ya, Bu. Kalau legenda contohnya? Udah ya? Yang belum apa yang belum? Ya, apa contohnya saga? Apa lagi? Udah. Nah, sekarang Ibu mau bagi kalian ke dalam 2 kelompok. Ini Nola, Lutfi, dan Putri ya. Kemudian kelompok kedua itu Resa dan Rita. Sekarang Ibu mau perwakilan kelompok masing-masing maju ke depan. Ayo baca aku. Nah, di dalam amplop ini ada cerita-cerita fiksi. Silakan Putri dan Rita diambil satu. Harus adil. Sudah itu. Sekarang silakan duduk kembali di kelompoknya masing-masing. Coba kelompok satu dapat cerita apa? Timun Mas termasuk jenis cerita fiksi apa? Iya nih ada rasanya ada ajaib-ajaibnya ya. Ada bayi di timunnya. Iya, ada bayi dalam timun. Kalau di kisah beneran kan nggak mungkin ya kita melihat bayi di timun. Iya. Kalau kelompok kedua dapat ceritanya apa? Harapan Sapi Madura. Itu termasuk cerita jenis apa? Legenda. Nah, di sini silakan kalian baca ceritanya bersama-sama. Kemudian tentukan unsur intrinsik dari cerita. Ada apa aja unsur intrinsik tadi? Penerohan, harta, amanah, sudut pandang, alur. Ibu akan bagikan membacaannya. Ini kelompok kedua. Silakan ditentukan tema, tokoh, penokohan, alur, sudut pandang, dan amanatnya. Ayo Putri ikut berdiskusi. Ya, Bu, dia ngapa-ngapain. Mananya Maca? Nih, coba pakai Ibu. Nih, bawa Maca pakai pensil. Ya, sudah. Sudah, Kelompok dua sudah. Sudah, Bu. Sudah, coba dikumpulkan jawabannya. Ibu. Ceritanya disimpan dulu. Tadi kelompok satu dapat ceritanya apa? Timun Mas. Kemudian kelompok dua Asal mula harapan Sapi Madura. sudah dapat menentukan unsur-unsur intrinsik dari ceritanya? Sudah. Kalau begitu sekarang Ibu minta dari perwakilan kelompok untuk maju membacakan ceritanya. Cerita yang didapatkan. Yuk, dari kelompok satu terlebih dahulu. Silakan maju ke depan. Timun Mas. Suatu hari ada raksasa jahat memberi Ayo yang lain diperhatikan. buah biji mentimun ajaib. Bila ditanam dari buah mentimun itu akan muncul seorang anak yang kelak harus diserahkan pada raksasa setelah umur 6 tahun untuk dimakannya. Benar saja, di antara buah mentimun yang ditanam ada satu yang paling besar dan berkilauan seperti emas. Ternyata isinya seorang bayi cantik yang diberi nama Timun Mas. Pada tahun ke-6 sebelum raksasa itu datang menagih janji, bos ini mendapat petunjuk melalui mimpinya supaya menemui seorang pertapa di Gunung Gundul. Esoknya bos ini menemui pertapa itu yang memberinya 4 buah bungkusan kecil yang berisi biji mentimun, jarum, garam, serta terasi yang harus ditaburkan oleh Timun Mas ke arah raksasa apabila mengejarnya. Sesampainya di rumah, bos ini memberikan 4 bungkusan itu dan menyuruh Timun Mas lari. Ketika si raksasa mengejar
mengajarnya. Di tengah jalan timun mas kemudian menebar biji mentimun. Hutan seketika menjadi ladang mentimun yang berbuah lebat. Raksasa yang kelaparan segera memakannya. Setelah puas, ia kembali mengejar timun mas. Ketika raksasa mendekat, timun mas menaburkan jarum. Maka dalam sekejap tumbuhlah pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam serta menusuk kaki raksasa. Tetapi dengan kaki yang berdarah-darah, raksasa itu masih terus mengejarnya. Timun mas pun membuka bungkusan ketiga berisi garam dan ditaburkannya di belakang. Ketika itu juga, hutan pun berubah menjadi lautan yang luas. Tetapi lagi-lagi raksasa itu mampu melewati rintangan air. Inilah kesempatan terakhir bagi timun mas untuk meloloskan diri. Maka ditaburkannya terasi ketika raksasa mulai mendekatinya, dan seketika itu juga terbentuklah lautan lumpur yang dingin. Kali ini raksasa tak dapat melewatinya. Raksasa itu terbenam dan mati di lautan lumpur. Demikianlah timun mas selamat dari kejaran raksasa. Akhirnya timun mas dan bosirnya kembali bertemu dan hidup bersama dengan penuh kebahagiaan. Apa cerita yang dibaca Nola tadi? Timun mas. Coba dari cerita yang dibacakan oleh Nola tadi, kira-kira amanatnya apa ya? Apa pesan moral yang disampaikan oleh pembaca? Janganlah yang ditipu. Gak boleh jahat. Iya, gak boleh jahat. Terus apa lagi? Harus waspada, Bu. Iya, harus waspada. Apa lagi? Gak boleh bersekutu sama raksasa, Bu. Iya, gak boleh bersekutu dengan raksasa ya. Apalagi kan kita ini umat beragama. Jadi kita punya Tuhan. Jadi kalau ada apa-apa itu mengadunya ke Tuhan. Jangan bersekutu dengan raksasa. Oke, Nola, boleh silakan. Terima kasih, Bu. Nah, dari apa yang kita pelajari hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Sudah paham semua? Apa itu tadi cerita fiksi? Iya, cerita fiksi itu cerita khayalan, cerita yang tidak nyata, hanya rekaan dari pengarangnya. Apa jenis-jenisnya tadi? Mitos, Ada berapa? 5. Kalau unsur-unsur cerita fiksi ada berapa? 2. Ada 2. Apa saja? Intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik ada apa saja? Tema, tokoh, penokohan, kata, alur, Ada berapa? 7. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau begitu silakan alat-alat tulisnya, bukunya silakan dimasukkan ke dalam tas. Kita berdoa, kita pulang ya. Sudah dibereskan semua? Sudah. Silakan Putri untuk dipimpin doanya kembali. Dulu siap. Siap. Berdoa selesai. Amin. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat diterima dengan baik, dapat dipahami dan berguna bagi kalian hari ini, besok atau ke depannya. Sekian dari Ibu Ahili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.